Hari ini merupakan satu hari yang khusus bagi kita semuanya, khususnya masyarakat Tionghoa. Karena kita merayakan akan suasana Imlek, ya, suasana perayaan Tahun Baru Imlek. Oleh karena itu saya akan menyampaikan satu salam, Xin Nian Meng En, Xin Nian Kuai Le, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang merayakan akan Hari Raya Imlek. Pada hari ini saya merasakan ada pergumulan Bapak Ibu ya. Karena biasanya Imlek itu tidak boleh bicara tentang kematian. Betul ya? Tapi boksu Anda ini ngomong, Pak, waktu Bapak khotbah itu Imlek, tapi harus dikaitkan dengan minggu pertama Prapaskah. Wah, saya pada waktu itu juga pikir Bapak Ibu ya. Awalnya pikir karena diundang ke bagian Imlek saya mau pakai congsam. Akhirnya nggak jadi saya. Karena ada minggu Prapaskah. Tapi tetap seragamnya harus merah Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam tradisi orang Tionghoa, waktu Imlek tidak boleh bicara tentang kematian. Nah ini repotnya lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang kematian di hari Imlek itu mendatangkan apa? Hah? Ya, kalau orang Tionghoa ngomong sui xiao itu ya. Jadi artinya benar-benar mendatangkan sial itu ya, kalau kita bicara tentang kematian. Tapi mari Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda di sini kita bicara pada hari ini adalah Grace over Fortune. Satu tema yang saya usulkan dan kita akan bersama-sama melihat dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, pada waktu kita bersama-sama hidup pada zaman ini, maka kalau kita melihat begitu banyak pemimpin gereja mengatakan tahun 2026 itu merupakan satu zaman di mana kita itu menghadapi perpecahan dan sekaligus ketidakpastian. Bapak Ibu, kita melihat di dalam kehidupan kita bahwa dunia itu memang sedang terpecah-pecah. Bagaimana sebuah negara bisa mencaplok negara yang lain. Dan kita juga melihat bagaimana sebuah negara akan menyerang negara lain. Kita juga melihat peperangan ada di mana-mana. Ini membuktikan memang sedang di dalam keadaan perpecahan. Tapi di satu sisi yang lain kita juga melihat ekonomi itu sedang mengalami masa yang suram. Banyak ketidakstabilan di dalam masalah ekonomi. Begitu banyak Bapak Ibu, berbagai keputusan-keputusan pemerintah ataupun presiden tertentu di luar negeri itu mempengaruhi situasi kondisi yang ada. Oleh karena itu pada saat mau menjelang Imlek ini saya ketemu pengusaha atau bisnismen di Jakarta. Ya. Apa yang menopang rasa amanmu pada saat kamu menghadapi dunia yang sedang terpecah dan penuh dengan ketidakpastian ini? Nah kira-kira Bapak Ibu pikir ya, seorang bisnismen menghadapi yang seperti ini, lalu jawabannya apa? Jawabannya apa Bapak? Saya tanya beberapa bisnismen Kristen, itu selalu jawabnya apa? Pak Bambang, semoga hoki lai. Tahu ya, hokinya itu tetap datang di dalam bisnisnya. Supaya melewati tahun-tahun yang penuh dengan kesulitan ini dengan baik. Bisnis saya lancar, bisnis saya tidak punya problem. Yang penting adalah hoki lai. Hoki itu datang. Hampir saya tidak pernah mendengar jawaban Bapak Ibu. Dari orang-orang Kristen, bisnismen itu yang menopang rasa amannya itu adalah anugerah dari Tuhan. Hampir tidak pernah saya itu mendengarkan yang kemudian mereka mengatakan, biarlah Bapak bisa berdoa, boksu bisa berdoa, anugerah Allah itu melingkupi saya, supaya segala bisnis saya, segala kehidupan saya bisa saya lewati dengan baik, karena anugerah Allah. Di malam Imlek itu Bapak Ibu selalu bicara tentang hoki, betul ya? Apalagi hari ini disuruh ngomong kematian, enggak berani. Siapa yang berani di sini malam Imlek ngomong kematian, apalagi ada orang tuanya? Nggak ada yang berani kan? Nah di dalam makan malam itu biasanya Bapak Ibu ya, saya tidak panjang lebar akan bicara ini karena setiap tahun kita membahasnya. Bapak Ibu selalu ada masakan ikan yang namanya i, gitu ya.
Kalau bahasa Tionghoanya I, tapi saya logatnya seperti apa, saya tidak bisa secara persis Bapak Ibu. Karena saya ini Cina Indonesia Bapak Ibu ya, nggak bisa saya. Tetapi yang saya tahu adalah, kenapa ada masakan ikan itu? Karena dikatakan ada masakan itu supaya ada Nian Yui. Supaya setiap tahun ada kelebihan. Artinya ada keuntungan, ada keberuntungan, ada berkat, ada hoki, Nian Yui. Lalu kemudian di dalam makan malam itu juga menghormati orang tua. Bapak Ibu, menghormati orang tua itu bagi kita adalah satu tradisi yang ada di mana-mana, di agama manapun, di kepercayaan manapun, di budaya apapun, selalu menghormati orang tua. Tetapi kemudian kalau kita melihat di dalam hal yang tertentu, pada waktu kemudian kita melihat di dalam filsafat ataupun tradisi yang ada di Cungkuok Bapak Ibu ya, maka menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang bersifat khusus. Kalau seorang anak itu bisa menghormati orang tua, lalu kemudian pada waktu itu terjadi hubungan yang harmonis, maka di sana ada aliran energi positif yang kemudian diyakini itu hoki akan berjalan dengan lancar. Ini satu kepercayaan, ini satu tradisi. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, kalau Xinyan itu kita mengucapkan kata-kata apa Bapak Ibu? Kepada orang yang mengucapkan Xinyan. Ngomongnya apa? Hah? Gongsi? Fajai. Nah, kita itu bicara fungsi fajai. Artinya supaya kemudian tahun itu kita bisa mendapatkan cai. Fajai itu, mendapatkan dikatakan semakin kaya, semakin banyak rezeki yang kita nikmati. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat muda pada saat ini, kita bersama-sama melihat bahwa pada waktu kemudian kita itu merayakan akan Imlek, kita makan bersama, itu sesuatu tradisi yang baik, yang harus kemudian kita lakukan. Ya, karena kita tahu kita tidak bisa melepaskan diri kita sebagai orang Tionghoa yang kemudian terikat dengan budaya Tionghoa dan kita boleh datang. Tapi kemudian kalau kita datang, bagaimanakah kalau kita itu sebagai orang Kristen Tionghoa yang merayakan Natal, yang merayakan Imlek ini, kita menampakkan jati diri kita itu sebagai orang Kristen. Bagaimanakah kemudian di dalam diri kita sebagai orang Kristen yang kemudian bersama-sama merayakan Imlek itu menjadi kesaksian yang baik pada malam Imlek itu. Hari ini kita bersama-sama belajar ya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 yang sudah kita baca tadi. Saya akan membagi bagian ini dengan 3 bagian saja Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah di dalam bagian 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 itu bicara tentang hidup yang perlu ditebus. Lalu yang kedua, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 itu berbicara harga sebuah tebusan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita melihat bagaimana kemudian 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 itu memberikan kepada kita satu hal yang sangat penting pada waktu kita itu hidup sudah ditebus dan dengan harga yang ditebus yang demikian mahal, maka sebetulnya di dalam diri kita harus menunjukkan identitas baru sebagai umat tebusan Allah. Jadi 3 ini Bapak Ibu. Ya, kita bersama-sama belajar. Yang pertama hidup yang ditebus Bapak Ibu. Yang perlu ditebus dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam bagian ini, khususnya 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, di sana kemudian dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Bapak Ibu. Kita hidup sehari-hari itu tidak pernah lepas dari budaya keluarga. Betul enggak? Kita selalu hidup di rumah itu ada budaya keluarganya. Kita tidak bisa sembarangan dan selalu kemudian selalu terikat dengan budaya keluarga. Kita juga tidak pernah lepas dari budaya setempat. Kalau saya orang Malang, saya budaya Arema, gitu ya. Itu tidak pernah lepas karena punya ciri khusus sendiri budaya Arema. Kita juga tidak pernah lepas dari budaya sebuah negara, ya. Tidak bisa kita kemudian lepas. Misalnya kalau di Jepang itu budaya negaranya yang terkenal itu adalah orangnya itu memiliki hidup yang penuh dengan disiplin kerja, misalnya begitu ya. Itu orang Jepang. Tapi kalau Indonesia budayanya apa? Saya tidak tahu, Bapak Ibu jawab sendiri Bapak Ibu ya. Karena kita tahu seringkali liburnya panjang terus itu ya. Nah itu adalah tidak lepas, kita tidak pernah lepas.
Budaya-budaya yang seperti itu tidak pernah lepas kita ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita itu pernah punya satu tradisi yang benar-benar selalu ada dalam diri kita. Tetapi kita harus memahami ada dua sisi, Bapak Ibu. Yang pertama, Allah itu bisa memakai tradisi itu untuk benar-benar bekerja menjaga moralitas. Untuk memberikan kepada kita, mengajarkan penghormatan kepada orang tua. Juga menumbuhkan disiplin kerja. Tuhan bisa memakai budaya untuk melahirkan sesuatu yang positif secara moralitas. Tapi sisi yang lain, kita juga harus melihat budaya tradisi itu diciptakan oleh manusia. Dan kita tahu manusia itu adalah manusia yang penuh dengan dosa. Sehingga bagaimanapun juga Bapak Ibu, satu budaya tradisi saya yakini tidak pernah netral. Ada worldview carrier di sana. Ada sudut pandang dunia, ada sudut pandang dosa yang ada di dalamnya. Dan kalau kita melihat begitu banyak budaya itu, seringkali membawa kita itu bukan semakin dekat dengan Tuhan, bahkan semakin jauh. Itu yang harus kita waspadai di dalam diri kita. Oleh karena itu pada waktu kemudian kita melihat, di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus pernah menegur. Di dalam Markus pasal 7 ayat 9, lalu Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu menegur akan kemunafikan religius di dalam bagian ini. Kita seolah-olah menjadi seorang yang baik, memelihara adat istiadat kita sendiri, Bapak Ibu. Tapi sebetulnya di balik semuanya itu kita mengesampingkan akan Allah. Demikian juga Paulus itu berkata di dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada padamu yang menawan kamu dengan filsafatmu yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saya diberikan cerita, Bapak Ibu, seorang arsitek Kristen yang baik. Lalu kemudian dia cerita begini, saya heran ya, banyak pemimpin gereja maupun orang-orang Kristen, pada waktu beli tanah, kemudian dia disuruh menggambar, selalu dipeseni, kamu gambar ya, menurut feng shui, menurut hong shui, supaya rezeki itu tidak pernah terhambat masuk rumah saya. Satu kenyataan loh ini. Ini arsiteknya Kristen. Tapi begitu banyak orang yang seperti itu, bukan? Bapak Ibu, dalam diri kita juga seringkali juga tahu tentang adat istiadat. Dan kita mengalami satu rasa ketakutan. Kalau tidak melakukan nanti ada kesialan dalam diri saya. Kita seringkali terberangus oleh hal-hal yang seperti ini. Satu kehidupan yang sia-sia. Pada suatu kali ada satu kematian, pakai upacara Kristen. Saya sudah tegaskan, pada waktu kemudian itu dikuburkan, tidak boleh memecah semangka dan sebagainya. Kebiasaan di Surabaya dulu. Saya mengatakan enggak, kita orang Kristen tidak percaya pada hal yang seperti itu. Jangan takut, tapi apa yang dilakukan? Pada waktu peti itu sudah mau dimasukkan, pendetanya sudah pergi, mereka tetap pecah semangka. Ibu bapak dan sahabat bapak, kita itu sekali lagi seringkali harus sadar banyak hal di dalam diri kita itu, dalam hidup kita itu melakukan cara hidup yang sia-sia, yang perlu ditebus. Yang perlu ditebus. Itu maksudnya Petrus. Kita harus keluar dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kosong itu. Yang tidak bermakna, yang tidak bernilai, yang tidak berharga itu. Nah untuk itulah Bapak Ibu, perlu adanya satu harga yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus untuk menebus cara hidup kita yang sia-sia itu. Saudara kemudian juga berpikir Bapak Ibu, untuk menebus cara hidup yang sia-sia aja harus melalui darah Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Kenapa?
Saudara, kalau kita berbicara tentang kata ditebus, pasti di mimbar ini sering sudah diulang-ulang kata ditebus, yaitu perbudakan. Kita dibebaskan dari perbudakan, kita dibayar lunas. Saudara pernah berpikir tidak yang dibayar lunas itu apa? Dosa. Dosa kita. Artinya apa? Saudara dan saya tidak mampu bayar utang. Makanya Tuhan Yesus perlu datang untuk membayar. Pada waktu Tuhan Yesus itu membayar akan hutang dosa kita itu, Bapak Ibu. Itu maksud maksud Petrus adalah bahwa dosa itu yang mengikat kita, yang kemudian kalau dosa itu sudah ada di dalam diri kita, itu seringkali memberikan kepada kita satu kehidupan yang kemudian kita itu berjalan dalam kehidupan ini, memiliki satu kehidupan yang tidak bernilai, yang sia-sia, karena dosa itu yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu perlu ditebus yang seperti itu. Jadi kata penebusan ini dari hidup yang sia-sia menuju satu kehidupan yang penuh nilai, yang penuh makna, yang penuh harga, yang berharga. Itu yang harus ada dalam diri kita. Saudara, mungkin kita bertanya ya, kenapa sih cara hidup yang sia-sia itu harus perlu darah Tuhan Yesus? Seperti tadi yang sudah saya ngomong. Satu kali saya tanya oleh teman-teman saya, anak-anak muda itu seperti itu. Bukankah orang tua itu bisa menasihati anak yang malas kemudian jadi rajin? Orang yang merokok, yang kita mengatakan itu sia-sia, kita nasihati, kemudian tidak merokok lagi kok. Kenapa harus perlu dengan Tuhan Yesus? Saudara pernah pikir gitu gak? Saudara, pada saat kita menasihati orang, itu adanya mengubah moralitas orang itu. Perilaku luar. Tapi saudara tidak mengubah akan akarnya, yaitu dosa itu. Akar cara hidup yang sia-sia itu. Saudara, akarnya itu adalah dosa. Itulah yang penting untuk kita hayati. Apalagi kemudian di dalam bagian ini dikatakan, ada satu tradisi yang warisi oleh nenek moyang terus menerus, itu seringkali Bapak Ibu membuat kita itu terjerat di dalamnya. Dan kita tidak mau keluar dari situ Bapak Ibu. Karena kita tahu ada dosa di dalam diri kita ini. Yang membuat rasa aman. Kalau kita mengikuti tradisi yang sudah turun-temurun itu. Darah Kristus itu perlu dicurahkan Bapak Ibu. Satu darah yang begitu mahal. Dan kita melihat Bapak Ibu, itu harus diluncurkan karena dosa. Kita harus mengakui kita juga adalah orang yang berdosa. Perlu kita itu diluruskan di dalam hidup kita ini. Coba Bapak Ibu setelah pulang dari khotbah ini, Bapak Ibu setelah dari ibadah ini, Bapak Ibu coba pikirkan berapa banyak cara hidup kita yang sia-sia. Kita buat daftarnya Bapak Ibu, begitu panjang. Di dalam Alkitab Bapak Ibu, darah Tuhan Yesus itu dituliskan berbanyak kali Bapak Ibu. Tapi saya hanya menuliskan 3 saja. Bagaimana menunjukkan darah Kristus itu adalah darah yang kudus. Darah yang tidak berdosa. Darah yang benar-benar suci. Itu yang dapat membayar lunas keberdosaan manusia. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, satu pengajaran yang begitu dalam yang dikatakan, kita yang berdosa, Dia yang menanggung dosa itu. Dan kemudian waktu menanggung itu, Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya kita yang gak benar ini punya status dibenarkan di hadapan Tuhan. Dengan status dibenarkan oleh Tuhan, kita itu memiliki nilai hidup yang kekal. Karena kita hidup di dalam kekekalan. Alkitab itu mengatakan darah yang mahal itu. Memberikan kepada kita Bapak Ibu. Supaya dalam kehidupan kita ini, yang sudah berdosa, mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Supaya kita dibenarkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, status kita adalah orang yang sudah ditebus menjadi anak Allah. Maka kita adalah
orang yang sudah menerima akan hidup yang kekal, semestinya seluruh orientasi kehidupan kita itu adalah kepada kekekalan, bukan pada kefanaan. Kepada kekekalan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, yang tidak berasal dari worldview dunia ini. Yang kedua, dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang tetapkan Roh Kudus menjadi pengawas untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, ini darah Kristus diberikan supaya kita bisa menjaga diri. Menjaga diri di dalam diri kita. Yang ketiga, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Kristus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kita harus keluar dari kegelapan hidup itu. Dan kita harus menuju satu kehidupan yang terang itu. Oleh karena itu, Petrus itu mengatakan, kamu telah ditebus, bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pengorbanan Kristus itu. Itulah Bapak Ibu, angpau rohani yang kita terima pada hari ini. Itulah angpau rohani, angpau yang memberikan kepada kita, yang melebihi dari emas dan perak harganya Bapak Ibu. Yaitu darah Kristus yang kita terima di dalam kehidupan kita ini. Inilah pesan dari 1 Petrus itu, yang mengatakan kepada kita, di dalam diri kita itu yang penting bukan emas dan perak dan lain sebagainya, tetapi di dalam kehidupan kita yang paling penting itu saudara dan saya sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Dan itulah angpau rohani kita yang terbesar di dalam hidup kita ini. Pada malam Imlek semua mengharapkan angpau Bapak, pasti. Dan kita pun juga membagikan angpau. Tapi pertanyaan saya Bapak Ibu, pada waktu kumpul keluarga, apakah angpau rohani ini yang kita bagikan kepada orang-orang yang belum percaya? Pada waktu kita kumpul keluarga, apakah angpau rohani yang diterima oleh kita ini, kita juga bagikan, salurkan kepada orang lain? Yang ketiga Bapak Ibu, next. Yang ketiga Bapak Ibu, identitas baru sebagai umat tebusan. Saudara bayangkan, kalau setiap malam Imlek itu yang diceritakan adalah hoki, dan terus Bapak Ibu. Cuan, begitu ya. Lalu, wah kita bicara tentang bisnis itu. Bapak Ibu, kalau anak-anak itu di meja makan mendengar yang seperti itu, pengajaran yang seperti itu Bapak Ibu, maka itu tertancap dalam pikiran anak-anak itu. Dan pikiran itu akan melekat Bapak Ibu. Pikiran seperti itu melekat, membentuk pola pikir anak itu. Dan itu akan mempengaruhi pada waktu dewasa. Dia mempunyai satu lifestyle kehidupan yang digerakkan oleh materi. Kalau itu terus menerus Bapak Ibu, hidup di dalam diri anak itu dan kemudian sampai dewasa. Bapak Ibu, saya yakin anak itu hatinya akan lebih menyembah kepada Mammon daripada kepada Allah. John Calvin itu mengatakan hati adalah pabrik berhala. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai orang Kristen itu punya hal yang positif yang harus kita lakukan. Yaitu biarlah tradisi itu menjadi arsitek yang membangun narasi yang mengikat hati, sehingga menentukan identitas utama seseorang. Sehingga orang itu berkata, siapakah saya ini? Nilai hidup saya ditentukan oleh apa?
Tadi saya ceritakan, kalau seorang anak itu dididik dengan cara yang seperti itu, maka pada waktu kemudian dia ditanya, siapakah saya? Saudara. Atau ditanya nilai hidup apa yang ditentukan oleh saya? Saudara, pasti anak itu akan berkata, nilai hidup saya itu ditentukan oleh fortune, oleh pencapaian, oleh prestasi, oleh performance, dan seterusnya. Kalau dia sampai gagal, dia akan hancur hidupnya. Tapi kalau dia berhasil, dia akan sombong. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada hari ini saya memberikan contoh-contohnya, Bapak Ibu. Bagaimana kita itu memperkaya tradisi Imlek itu pada waktu makan malam itu. Karena kita adalah orang-orang yang punya identitas baru sebagai umat tebusan Allah. Saudara-saudara, menghormati orang tua misalnya. Saya berikan 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama, Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, kita melihat di dalam bagian ini Allah yang menciptakan keluarga. Allah yang menciptakan keluarga. Yang kedua, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, yang kedua, bagian ini adalah berbicara tentang kalau Allah itu sudah membentuk keluarga, maka Tuhan membentuk tatanan keluarga. Seorang anak harus menghormati orang tua. Ini bukan tradisi loh ya, ini ajaran firman Tuhan. Lalu yang ketiga, Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Menghormati, taati orang tuamu. Yang demikian itu benar. Yang mengatakan benar siapa? Tuhan yang mengatakan benar. Jadi kita menghormati orang tua itu sesuatu yang diperintahkan Tuhan, itu tatanan keluarga. Tetapi Bapak Ibu, kita bukan hanya berhenti sampai di sini. Kita mengatakan ini kan perintah terus begitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, di dalam bagian ini dikatakan, sesuatu yang kita lakukan, kita persembahkan, berkenan kepada Allah, itu bentuk penyembahan kita kepada Allah. Saudara, dalam bagian ini kita melihat ada sesuatu yang harus kemudian kita lakukan. Pada waktu kita itu merayakan Imlek, kita datang untuk menghormati orang tua, bukan karena tradisi. Tapi sikap hidup kita adalah kita mau datang sebagai umat tebusan Allah. Mewujudkan satu penyembahan kepada Allah itu adalah saya menyembah, saya mentaati orang tua, saya menghormati orang tua. Saudara, kalau kemudian menghormati orang tua itu sebagai satu budaya, maka saya katakan budaya itu kalau berubah, penghormatan pada orang tua juga berubah. Menurut budaya yang ada. Sehingga pada bagian ini jelas sebagai orang Kristen, kalau kita itu datang menghormati orang tua itu bukan sebagai satu bentuk yang kemudian kita lakukan karena budaya, bukan. Tetapi sesuatu yang kita lakukan itu adalah bentuk penyembahan kepada Allah. Maka saya datang sebagai bentuk penyembahan itu adalah menghormati orang tua. Saudara, kalau datang kepada orang tua karena itu sebagai satu budaya, dengan bentuk penyembahan kepada Allah, saudara, beda enggak? Ya sangat beda, saudara. Kalau satu budaya tidak saya ikuti juga bisa kan? Tetapi kalau itu sebagai satu bentuk penyembahan kepada Allah, itu kita bukan pilihan, Bapak. Kita nggak bisa pilih. Kalau sudah budaya, ya kita bisa tolak kok. Betul enggak? Berikutnya Bapak Ibu. Kongsi Fajai, gitu ya. Seringkali kita ngomong seperti ini. Saudara, salah enggak mengucapkan kata fungsi Pak Jai ini? Salah enggak? Enggak salah Bapak Ibu. Kenapa? Yaitu ucapan biasa. Karena orang Tionghoa itu begini loh.
kalau datang ke rumah orang begitu ya, sama bisnismen, udah siap belum? Sudah makan belum? Begitu ya. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua apa? Ada gang down enggak? Betul enggak? Ya, ada bisnis apa begitu ya yang mau dijoin? Ya itu satu budaya Bapak Ibu, satu perkataan yang biasa. Kita juga kalau pada waktu Idul Fitri juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita minal aidin. Satu perkataan yang biasa Bapak Ibu. Tapi saudara-saudara, saya ingin katakan, kalau kita lihat di dalam bagian ini semua ucapan-ucapan seperti ini, saudara pernah enggak berpikir, kok enggak ada Tuhannya ya? Enggak ada pengucapan syukur pada Tuhannya ya? Saudara, pada waktu Imlek itu sebetulnya adalah waktunya kita itu mengingat adanya anugerah Allah, Bapak Ibu. Manusia itu tidak boleh sombong, Bapak Ibu. Kalau saya itu berhasil di dalam bisnis saya tidak boleh mengatakan karena strategi bisnis saya yang hebat. Saya bisa menangkap peluang. Kehebatannya di diri dia. Tapi saudara pernah berpikir enggak? Neuron, memori, dan daya nalar dalam otak itu bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, tapi terus dipelihara oleh Tuhan setiap hari. Jutaan koneksi saraf itu bekerja. Itu secara teratur. Karena Allah itu menopangnya. Tanpa pemeliharaan Allah, pikiran Anda tidak akan mampu untuk mengingat. Karena setiap hari sel otak itu selalu diperbarui. Saudara tidak bisa menimbang dengan pemikiran, keputusan yang benar dan bijak. Oleh karena itu pada waktu kemudian kita menjalani kehidupan ini, dengan memakai segala daya nalar dan pikiran kita itu, saudara-saudara nggak pernah lepas itu berasal dari Allah. Seorang pedagang beras mengatakan saya cuan, karena apa? Karena saya itu bisa melihat musimnya Pak. Kira-kira ini musimnya gagal Pak enggak? Kalau udah gagal saya stok banyak-banyak, nanti saya simpan 3-4 bulan, nanti pada waktu itu harganya tinggi, maka cuan saya banyak. Jual beli beras itu. Tapi pernah berpikir enggak Bapak Ibu? Pada waktu saudara jual beli beras itu dalam mata rantai terakhir dari karya Allah yang panjang. Kenapa? Karena saudara bisa jual beli beras itu berasal dari padi yang ditanam. Betul enggak? Kalau enggak ada padi yang ditanam, enggak mungkin saudara bisa jual beli beras. Padi itu bisa tumbuh. Itu dari benih yang ditanam itu Bapak Ibu. Tetapi semua itu bisa terjadi Bapak Ibu. Karena ada kesuburan tanah, ada matahari, ada udara, ada kecukupan air yang Tuhan sediakan. Jadi saudara bisnis apapun, cuan apapun, punya keberuntungan apapun, tidak pernah kemudian terlepas dari mata rantai yang panjang dari Allah pelihara kita. Oleh karena itu saudara, kalau kita melihat sirkulasi yang seperti ini, maka kita melihat anugerah Allah. Anugerah umum Allah itu tertulis Bapak Ibu di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang-orang jahat maupun orang-orang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ada anugerah Allah di sana. Dan juga dalam Kisah Rasul dikatakan, karena ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai perbuatan baik, yaitu dengan memberikan hujan dan langit dan musim subur bagi kamu, ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, pada hari ini kita diingatkan. Sebagai orang yang memiliki identitas baru sebagai umat tebusan Allah. Kita tuh harus sadar Bapak Ibu. Pada waktu kita itu menyampaikan salam, sebaiknya kita menyampaikan salam Sinyen Mung En, tahun baru menerima anugerah Allah. Cu En Man I, kiranya anugerah Allah itu melimpah
bình an,喜乐, damai dan sukacita. Amin. Ini adalah seharusnya yang ada dalam diri kita. Kita mengajarkan kepada orang lain cara hidup yang sia-sia itu, tanpa Tuhan itu, yang jauh dari Tuhan itu. Justru kita mengajarkan sesuatu yang baik untuk benar-benar kita menerapkan anugerah Allah. Tadi pagi di paduan suara Sangkakala ya, itu di kebaktian umum pertama itu menyanyikan satu lagu yang sangat bagus. Setiap orang itu membutuhkan Yesus, membutuhkan Tuhan. Ibu Bapak, pada hari ini kita sedang menghadapi situasi kehidupan yang seperti ini, Bapak. Banyak rekan-rekan kerja itu sedang sibuk dengan berbagai hal yang berhubungan dengan mereka menyusun strategi bisnis. Karena sekarang ini dunia pekerjaan itu sedang menghadapi masalah yang banyak. Penuh dengan ketidakpastian. Boleh enggak Bapak Ibu kita datang kepada mereka? Bukan bicara tentang hoki dan keberuntungan. Tapi kita bicara dengan mereka. Mari kita mengandalkan anugerah Allah. Anugerah Allah yang memampukan kita melewati masa yang sulit ini. Anugerah Allah yang akan menopang akan kehidupan kita ini. Hindarilah menukar darah Kristus dengan sistem keberuntungan. Mari kita berfokus pada identitas diri kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima akan anugerah Allah yang begitu besar di dalam hidup kita ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pada hari ini menyapa kepada kami semuanya. Agar kami mengandalkan anugerah Allah di dalam setiap langkah hidup ini. Kami tidak tahu masa depan kami ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2026. Kami tidak akan mengerti segala peristiwa yang akan terjadi, yang akan kami hadapi di dalam kehidupan ini. Tapi biarlah Tuhan kami tahu, Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau memberikan satu anugerah yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami boleh berjalan di dalam anugerah-Mu. Anugerah-Mu itulah yang memberikan satu kepastian, kekekalan dalam hidup kami. Dan supaya sungguh ya Tuhan, pada waktu menjalani kehidupan seperti ini, kami tidak menyimpang kiri dan ke kanan. Tapi kami memiliki satu cara hidup menghadapi semua yang ada di depan kami. Cara hidup yang bernilai, yang bermakna dan berharga di mata Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kau materaikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin.